nun sewu tafaul kaking dawuhipun al-maghfurah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Nanti dawuh teng kula Nahdlatul Ulama kuwi sakjane njukuke mustaq sangka hikam. Dawuhe ngoten. Saking pundi la tashab malayun hiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. Layun hiduka, membangkitkan kamu. Makanya kebangkitan, membangkitkan niku Gus Dur dawuhe ngoten. Jangan sekali-kali kamu bersahabat itu maknane dadi santri. Sahabatul Rasul niku santrine Rasulullah. Ashabu Musa niku santrine Kanjeng Nabi Musa. Nek sahabate ulama niku santrine ulama. La tashab aja nyantri sira. Man ing wong layun hidu kang ora nangekno. Hal yunhiduka haluhu. Wala yadullu lan ora nuduhaken alallahi ing atase Gusti Allah apa maqaluhu. Dawuh-dawuhe. Jadi enek wong kok lek mbok sanding halnya tidak membangkitkan dirimu untuk menjadi lebih baik dan dawuh-dawuhnya tidak menunjukkan kamu menuju Allah, maka orang yang demikian nggak perlu mbok guroni, kowe gak usah nyantri wong sing ngene. Pun niku sing nate dijawani Gus Dur mengenai Nahdlatul Ulama dan yunhiduka aluhu. Cah pondok ora usah dikandani tuwa-tuwa, golekno dhewe mustaqe dhewe-dhewe engko mesti ketemu. Ketika Nahdlatul Ulama didirikan atau ketika Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan kepada gurunya Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi baru di kalangan para ulama, Kiai Hasyim kemudian beristisyarah kepada gurunya yaitu Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Dan Kiai Muhammad Khalil Bangkalan setelah saya yakin beristikharah, beliau memperoleh isyarah satu ayat Quran, yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bapak Ibu, itu adalah tahun 1926. Sebelum itu pada tahun 1918 Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama melawan Eropa, dan pada tahun 1924 Turki Utsmani membubarkan diri. Ini adalah akhir dari lebih 500 tahun kemapanan politik dunia Islam, di mana hampir seluruh dunia Islam mulai dari Maroko sampai ke India Barat, mulai dari Bukhara yang sekarang jadi Uzbekistan, Kazakhstan dan lain-lain sampai ke Afrika Tengah. Ini dulunya 500 tahun di bawah Turki Utsmani dan menjadi perwujudan dari dunia Islam. Jadi pada waktu itu kalau orang bilang dunia Islam, ya Turki Utsmani itu dunia Islam, Maroko sampai India Barat. Asia Tenggara, Nusantara ini pinggiran, cara mono cipratan, mono kelepretan, bukan bagian utama dari dunia Islam. Nah, Turki Utsmani itu 500 tahun tidak berhenti-hentinya perang melawan Eropa Kristen, tidak berhenti-berhenti, terus menerus perang, karena ekspansi yang memang tidak pernah dihentikan. Maka Turki kemudian berhasil mencaplok Albania, berhasil mencaplok sebagian Serbia yang kemudian menjadi Bosnia. Dan Serbia itu 150 tahun menjadi medan pertempuran. Di situ itu 150 tahun terakhir medan pertempurannya di Yugoslavia itu, yang kemudian menjadi Serbia, yang aslinya adalah Serbia. Nah, Turki Utsmani kalah.
Kok bisa kalah? Ya kersane pangeran begitu, mau apa? Pokoknya kalah aja. Kalah, kemudian Turki Utsmaninya bubar, pecah-pecah jadi banyak negara. Ada Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Syria, Yaman, Saudi, Yordan, Irak, Iran, dan seterusnya. Uzbekistan, Kazakhstan, Albania, Somalia, Nigeria, dan seterusnya. Pecah-pecah. Dan banyak dari wilayah-wilayah bekas Turki Utsmani itu kemudian diduduki, dikolonisasi oleh negara-negara Eropa yang memenangkan perang. Akhir dari dunia Islam di bawah Turki Utsmani, akhir dari kemapanan Islam 500 tahun. 1924 kita tahu, kemudian tahun 1923 Saudi berdiri. Orang-orang Wahabi dari Najd berhasil menguasai Hijaz, maka Madinah, dan berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Nah, Kiai Wahapasbullah waktu itu mengajak orang-orang, para pemimpin Islam Indonesia untuk membuat delegasi bertemu dengan Raja Saudi Abdul Aziz Al Saud, tapi nggak ada yang mau. Pemimpin Islam Indonesia waktu itu diajak Kiai Wahab itu nggak ada yang mau. Lah dasar Kiai Wahab orang segelem mangkat dewi. Akhirnya Kiai Wahab jalan sendiri dengan sejumlah orang teman dekatnya saja untuk menemui Abdul Aziz Al Saud dan bernegosiasi sehingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Tetapi Kiai Wahab tahu bahwa itu tidak cukup. Kiai Wahab tahu bahwa itu adalah awal dari atau akhir dari kemapanan dunia Islam berapa abad, dan harus menjadi awal rintisan dari sesuatu yang baru mengenai Islam, tentang perwujudan Islam di dunia ini. Itulah sebabnya sepulang dari Hijaz, ya, Komite Hijaz, kemudian Kiai Wahapasbullah mengusulkan kepada gurunya untuk membentuk organisasi bernama Nahdlatul Ulama. Dan persis isyarah yang didapat oleh Kiai Muhammad Khalil Bakalan adalah yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih. Turki Utsmani yang menjadi wujud dunia Islam perang 500 tahun melawan Eropa Kristen dan kalah. Kira-kira apa yang diinginkan selanjutnya oleh Eropa Kristen? Kalau sesudah perang 500 tahun dan akhirnya menang, Turki Utsmani kalah, apa kira-kira yang diinginkan? Pasti yang dipikirkan bagaimana itfa nurillah, yuriduna ayyutfi'u nurallah, supaya ini tidak lagi bangkit kembali kekuatannya dan menjadi ancaman kembali. Bisa dipahami ya? Sudah pasti itulah yuriduna ayyutfi'u nurallah, tapi wallahu mutimmu nuri. Ini isyarahnya. Berarti keyakinan saya, dan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan dengan maksud untuk semoga menjadi wasilah itmam nurillah. Itu sebabnya kemudian gambarnya gambar jagat, bukan cuma gambar Nusantara. Gambar Nusantara tapi di tengah-tengah jagat. Jagat apa coba nalarnya waktu itu? Sampai saya kira ya baru sekarang ini saya kasih tahu, baru paham. Kemarin apa maksudnya jagat coba? Kok bisa jagat itu apa? Padahal masih di bawah penjajahan Hindia. Belanda, karena himmah dari para muassisin, para muassis Nahdlatul Ulama adalah himmah untuk merintis peradaban baru dunia Islam. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma Nusantara, bukan cuma Ahlussunnah wal Jamaah. Peradaban baru dunia Islam, karena yang diharapkan adalah menjadi wasilah
itmam nurillah. Siapa yang bisa membatasi nurullah? Nikmat menjadi orang NU. Bayangkan kalau kita tidak jadi orang NU, terpaksa kita harus belajar Quran hadis sendiri. Ini potensi untuk sesat dan menyesatkan orang lain besar sekali, Pak. Karena Quran hadis ini sulit, bukan bahasa kita. Memahaminya juga butuh pondasi-pondasi ilmu lain, perangkat-perangkat lain yang sangat luar biasa. Tapi kita menjadi mudah memahami Islam karena apa? Karena kita dibimbing oleh para kiai, ulama-ulama madhab, ulama-ulama Islam ahli sunnah wal jamaah. Ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Belum lagi nikmatnya Allah yang mungkin tidak diberikan kepada bangsa-bangsa di luar sana. Apa itu nikmat menjadi orang Indonesia? Indonesia, Masya Allah. Syekh Mahmud Al-Saltut, guru kami di Al-Azhar, yang pernah datang ke Indonesia itu mengibaratkan Indonesia seperti potongan daripada surga yang kita tidak bisa membandingkan kalau kita tidak kemana-mana. Nek ngerti ini mung Purworejo ya ngerti, tapi kalau kita tahu mana-mana kita akan bersyukur menjadi warga negara Republik Indonesia. Negara-negara Islam lain di Timur Tengah sana yang saat ini dalam kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Saya sering mengatakan, bahkan saya pernah mengatakan pada kader-kader di Purworejo, hari ini di Yaman orang kelaparan lebih daripada 7 juta. Orang kena wabah kolera, bukan corona ya, lebih daripada 800.000. Bagaimana di Syria orang kehilangan mata pencariannya 80% lebih. Sekarang ada 70.000 mantan simpatisan atau kombatan ISIS yang kalah perang dan bingung mau kemana. Ada 9.000 mantan pasukan ISIS dengan senjata lengkap yang saat ini tidak punya komandan. Dia jadi maling di sini, jadi perampok di sini, bebas keliaran dengan senjata lengkap. Bayangkan, 9.000 orang menciptakan huru-hara yang tidak karu-karuan. Belum Libya, 8 tahun sudah Muammar Gaddafi digulingkan. Negaranya sampai saat ini tidak bisa bangkit, bahkan lebih terpuruk. Bahkan di ibu kotanya namanya Tripoli ada pasar budak manusia bebas. Belum kalau kita melihat yang namanya Boko Haram, setiap akhir pekan kalau dihitung perempuan dan anak-anak yang diculik lebih daripada 500 orang. Sing wedok didol, sing lanang dadi, sing cilik-cilik didadekne budak. Belum kalau kita melihat konflik abadi Israel Palestina, ngeri sekali. Banyak EO di sana. EO itu event organizer, panitia, tapi bukan panitia kawinan atau sunatan, panitia konflik dari macam-macam bentuknya. Bahkan ada ormas Islam yang ikut jadi panitia dan punya laba setiap tahun sekitar 13 triliun mengelola konflik itu. Jadi jangan sampai damai, kalau damai nggak bayaran. Lah kok kita diberi nikmat sama Allah Ta'ala jadi bangsa Indonesia kayak gini, kok masih banyak yang cerewet pengen kayak negara-negara yang saya sebut tadi. Ya kalau pengen ya kesanalah, keluar dari Indonesia sana. Bapak Ibu sekalian, kita saksikan kemudian proses sejarah dinamika yang terjadi, pergulatan yang luar biasa selama 100 tahun terakhir ini. Pertarungan yang tidak karu-karuan, di mana satu, seperti saya katakan tadi, ada pihak-pihak yang memang menginginkan itfa nurillah. Ada pihak-pihak yang menginginkan itfa nurillah, jelas. Di pihak lain ada pihak-pihak dari kalangan dunia Islam sendiri yang ingin mengembalikan kejayaan masa lalu dengan cara membalas dendam kepada Barat. Maka lahirlah Ikhwanul Muslimun yang menginginkan konsolidasi, mencita-citakan konsolidasi politik untuk membalas kekalahan kepada Barat. Ada Hizbut Tahrir yang dimulai dari Palestina, kemudian menginginkan konsolidasi juga untuk membalas dendam kepada Barat. Khomeini memenangkan revolusi di Iran, membangun pemerintahan baru Wilayatul Faqih yang sama tujuannya, mengambil alih
kendali dunia Islam dan memimpin dunia Islam untuk mengalahkan Barat. Semua orang berpikir begitu, ya enggak? Pada tahun 1980 ala masyiatillah Kiai Bisri Sansuri wafat. Kemudian ditunjuk Kiai Ali Maksum sebagai Rais Am, pejabat Rais Am menggantikan Kiai Bisri Sansuri. Dan sudah itu, tidak lama sudah itu ada kesepakatan dari kiai-kiai untuk berhenti berpolitik. Pada waktu itu kan tadinya ikut P3, politik bersama P3. Kiai-kiai sepakat untuk berhenti bertarung di dalam politik praktis. Sampai kemudian diadakan terjadi Munas Alim Ulama tahun 83 di Situbondo, disusul Muktamar ke-27 di Situbondo juga tahun 1984. Apa hasil fenomenal dari Muktamar itu? Orang-orang mungkin yang lebih banyak diperhatikan dengan soal Pancasila, asas tunggal. Tapi ada yang jauh lebih fundamental yang disepakati di dalam Muktamar itu, yaitu gagasan yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rais Am terpilih dan kemudian diterima, disepakati oleh semua kiai-kiai yang lain, yaitu gagasan untuk menghentikan permusuhan dengan siapapun. Itu sebabnya Kiai Ahmad Siddiq menyatakan kita ini tidak terikat hanya kepada ukhuwah Islamiyah saja, tapi juga terikat kepada ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Kalau kita ini berukhuwah basyariah, berarti kita mempersaudarakan diri dengan seluruh umat manusia. Apa artinya? Menghentikan permusuhan. Sudah berhenti. Sudah terlalu banyak nyawa dikorbankan sia-sia dalam pertarungan yang tidak berujung. Mari berhenti permusuhan. Nyampe nggak nalarnya ke situ kira-kira? Paham ya? Artinya apa? Nahdlatul Ulama menolak paradigma gerakan Islam yang muncul pada waktu itu, baik itu Ikhwal Muslimun, Hizbut Tahrir, Salafi, Siasi atau Sururi, apakah Syiah apa namanya? Iran itu Syiah, disebut Syiah apa itu? Syiah Imamah, Syiah Imamiyah, atau apapun, berhenti sudah. Sudah, mari kita hentikan permusuhan, mari seluruh umat manusia kita persaudarakan. Ini berarti kita tidak lagi menjadikan dasar perbedaan agama sebagai dasar permusuhan. Kita tidak memusuhi kafir karena kafirnya, karena kufurnya. Gus Dur yang dengan tekun mendidik semua orang sehingga satu lapis generasi NU ini betul-betul bisa berubah cara berpikir dari permusuhan menjadi persaudaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada belahan dunia Islam yang lain pada waktu itu yang datang dengan pandangan seperti ini. Satu-satunya lahir dari kalangan para ulama Nahdlatul Ulama, tidak ada tempat lain. Insya Allah jenenge NU itu, saya itu ada satu cerita nih, saya sampaikan. Saya pernah ke Israel, Yerusalem, pertemuan tokoh-tokoh agama dunia, tokoh muda dunia. Ada pertanyaan menarik. Mereka heran ketika kita presentasi tentang Ansor. Waktu itu kebetulan ada waktu longgar dan kita diundang di forum, kebetulan ada forumnya, kita diundang. Waktu itu saya mendirikan Khatib Am PBNU untuk ketemu dengan Presiden Israel, Perdana Menteri Israel dan Badan Wakaf Masjidil Aqsa untuk membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ada pertanyaan menarik, dia bingung kok ada ormas di dunia ini model NU.
warganya 90 juta, ya, punya paramiliter Banser waktu itu 5 juta, ya, 90 juta warganya punya paramiliter 5 juta. TNI sama Polri itu kalau digabung dua-duanya itu kayaknya nggak ada 2.500.000. Nah ini Banser itu 5 juta. Neng tidak pernah, dalam sejarah tidak pernah sedikit pun berusaha untuk menguasai atau mengambil alih kepemimpinan di Indonesia ini. Ini mereka heran, ini kalian ini nggak tahu caranya atau memang gimana katanya. Mereka heran. Kemudian saya jelaskan bahwa orang NU itu adalah murid-muridnya ulama yang punya sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Artinya kita belajar dari beliau-beliau, tidak pernah kita diajarkan untuk merebut kekuasaan atau menguasai. Yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita apa? Bahwa kita harus menjadi rahmat dan menebar kemanfaatan dan membantu bangsa Indonesia ini untuk lebih baik. Itu saja. Dan mereka nggak paham dengan jawaban saya, masih dalam keadaan bingung. Ya memang kalau sampean nggak paham dengan NU itu mau diceritakan kayak apa saja, Anda tetap akan bingung. Tapi itu nyatalah NU. Nggak ada memang di dunia ini nggak ada ormas sebesar NU ini nggak punya tujuan untuk kudeta, itu nggak ada. Kira-kira begitu. Maka alhamdulillah awake dhewe ini dibimbing oleh ulama-ulama kiai-kiai NU yang insya Allah senantiasa istiqomah berkomitmen untuk NKRI. Nah sudah itu Bapak Ibu, kita tahu kemudian ada Afghanistan berhasil mengusir Soviet, habis itu Sovietnya runtuh, Amerika jadi adidaya tunggal, tapi kemudian Bin Laden jadi Al-Qaeda, ngebom gedung, Amerika menyerbu Irak dan seterusnya, sehingga terjadi terorisme macam-macam ISIS sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, siapanya? Nah ini adalah momentum-momentum yang disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2016 yang lalu, Ramadan 2016, saya mengadakan satu majelis di pondok saya di sana, di Rembang. Saya ngaturi Kiai Maimun Jubair untuk dawuh-dawuh dan memimpin doa. Dan doa beliau yang saya ingat betul, di antara doa beliau itu, beliau mohon Allahumma ja'al Indonesia imaman lil alami jami'an. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita menyaksikan bagaimana dunia ini kehilangan arah. Bukan barat, bukan timur, semuanya kehilangan arah karena kekacauan permusuhan yang tidak berujung. Kalau kemarin ada pihak-pihak yang menginginkan itfa nurillah itu, sekarang mereka sendiri terkena penyakit kekacauan yang tidak karu-karuan. Jangan dikira Amerika itu baik-baik saja. Di Amerika itu gara-gara pilpres sudah sampai bunuh-bunuhan sampai hari ini. Dan tidak sedikit, sampai puluhan orang. Eropa sama saja kacauannya, tidak karu-karuan. Dan orang tidak punya jalan keluar. Apalagi kalau bicara dunia Islam, Timur Tengah. Siapa yang bisa mengira-ira itu perang Syria kapan berhentinya? ISIS yang katanya dikalahkan di Syria itu, yang sudah diusir dari Syria, sekarang mereka proklamasi negara lagi, ISIS lagi, bukan ISIS ya, negara Islam lagi, mereka proklamasi di Nigeria, negara Islam Nigeria. Yaman, siapa yang mau bisa kira-kira kapan berhenti? Dan tidak ada orang tahu jalan keluarnya, termasuk ulama-ulamanya sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan keadaan itu. Sudah berapa puluh tahun, apa yang dikatakan oleh ulama-ulama itu tidak sekerap kata pun disampaikan oleh mereka untuk beri jalan keluar dari keadaan yang
luar biasa kacau balau. Sampai seolah-olah sekarang di sana tidak ada lagi Islam. Yang menjadi muskil buat kita, bagaimana mungkin manusia-manusia yang beragama Islam mengalami bencana luar biasa seperti itu dan tidak ada jalan keluar dari Islam. Kenapa? Karena ulamanya diam. Kalau ulama tidak hadir, Islam tidak hadir. Karena wakil dari Islam itu adalah ulama. Ulama tidak berdaya. Ulama hanya bisa menjadi bagian dari korban. Dan siapanya Bapak Ibu sekalian? Jawabannya sudah dinyatakan oleh Nahdlatul Ulama 35 tahun yang lalu di situ Bondo. Mari kita berukhuwah basyariah. Hentikan semua ini. Karena kita tidak bisa teruskan semua ini kecuali keruntuhan bersama-sama. Tidak akan ada yang selamat. Kalau kita teruskan permusuhan ini, tidak akan ada yang selamat. Mari kita berhenti. Ini seruan sejak 35 tahun yang lalu.